Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurhaliza eh, dari kelas 7A akan mempresentasikan mengenai polymerase chain reaction atau PCR. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berkembang begitu pesat. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sering diterapkan di antaranya adalah bioteknologi. Nah, bioteknologi ini sendiri merupakan pemanfaatan dari berbagai prinsip ilmiah dan rekayasa terhadap organisme. Nah, adapun yang kita ketahui ada bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern, di mana salah satu dari bioteknologi yang termasuk dalam bioteknologi modern adalah polymerase chain reaction atau PCR. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai PCR yang dimana dalam pembahasan kali ini terdapat pengertian dari PCR, kemudian prinsip kerja, serta manfaat dari PCR itu sendiri. Baik, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian dari PCR. Nah, adapun PCR atau polymerase chain reaction ini merupakan suatu teknik atau metode replikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Nah, teknik PCR ini dirintis oleh Carey Mullis pada tahun 1983. Bahkan dia juga memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1994. Nah, PCR ini sendiri juga merupakan suatu proses sintesis enzimatik untuk mengamplikasi nukleotida secara in vitro. Nah, adapun teknik PCR ini biasanya banyak digunakan pada bidang biokimia dan biologi molekuler. Mengapa demikian? Karena teknik PCR ini relatif murah dan hanya membutuhkan sedikit sampel saja. Nah, metode PCR ini juga dapat meningkatkan jumlah urutan DNA ribuan bahkan jutaan kali dari jumlah semula. Lanjut pada prinsip kerja PCR, di mana seperti dalam proses replikasi DNA pada organisme hidup, teknik PCR juga membutuhkan sebuah enzim DNA polimerase yang nanti bertugas untuk membuat kopian strain DNA baru dengan menggunakan stand DNA yang sudah ada sebagai template-nya. Kemudian nanti DNA polimerase yang biasanya digunakan pada teknik pada proses PCR ini disebut dengan tak polimerase, di mana tak polimerase ini merupakan enzim DNA polimerase yang stabil yang berhasil diisolasi dari bakteri thermophilic extreme Thermus aquaticus yang hidup pada dinding geyser vulkanik. Nah, jadi dalam proses PCR ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada denaturasi, kemudian ada annealing, dan yang terakhir adalah extension. Nah, pada proses denaturasi ini biasanya membutuhkan suhu 90-95 derajat Celcius. Nah, selama proses denaturasi ini, DNA untai ganda akan membuka menjadi 2 untai tunggal. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat di gambar ini, gambar yang di atas ini adalah template DNA yang memiliki untai ganda. Kemudian pada proses denaturasi ini,
akan membuka menjadi dua DNA untai tunggal. Nah, ini adalah DNA untai ganda yang terbuka menjadi DNA untai tunggal. Nah, mengapa hal semacam ini bisa terjadi? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada proses denaturasi ini memiliki suhu yang sangat tinggi, yaitu 90 hingga 95 derajat Celcius. Nah, sehingga karena tingginya suhu tersebut, maka akan menyebabkan putusnya ikatan hidrogen di antara basa-basa yang kompleks, sehingga DNA untai ganda ini akan terbuka menjadi untai tunggal. Nah, pada tahap denaturasi ini seluruh reaksi enzim itu tidak berjalan. Misalnya reaksi polimerisasi pada siklus yang sebelumnya. Kemudian, sebenarnya pada prinsip kerja PCR ini digunakan sebanyak 2 primer yang didesain untuk mengapit daerah DNA yang ingin diperbanyak. Nah, seperti contohnya, seperti yang kita tahu, tadi karena suhu yang tinggi, DNA untai ganda itu akan bisa menjadi untai tunggal. Nah, ketika sudah menjadi untai tunggal, maka akan disisipkan primer seperti yang dapat teman-teman lihat. Di sini adalah primer 1, kemudian di sini adalah primer 2. Nah, di mana primer ini akan berpasangan dengan untai tunggal seperti C atau sitosin berpasangan dengan guanin, adenin berpasangan dengan timin, kemudian guanin berpasangan dengan sitosin seperti ini. Nah, selanjutnya setelah primer berikatan dengan DNA template, untai tunggal DNA ini akan diperpanjang oleh enzim DNA polimerase dan daerah yang diapit nanti akan terkopi. Kemudian kita akan berlanjut pada tahap annealing. Nah, tahap annealing atau tahap penempelan, gimana pada tahap annealing ini mencapai suhu 55 sampai 56 derajat Celcius. Nah, pada proses annealing ini ikatan hidrogen akan terbentuk antara primer dengan urutan komplement pada template. Nah, seperti pada proses denaturasi tadi kan DNA gandanya memisah, kemudian jadi untai tunggal, kemudian disisipkan oleh primer 1 dan 2. Nah, nanti primer itu akan menempel pada untai tunggal tadi. Nah, ini terjadi pada proses annealing atau penempelan primer. Nah, pada penempelan primer ini terjadi antara suhu 50 sampai 60 derajat Celcius juga bisa. 60 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah proses annealing atau penempelan primer ini dilanjut dengan proses extension atau reaksi polimerisasi. Nah, extension atau perpanjangan rantai DNA ini biasanya terjadi pada suhu 72 derajat Celcius. Nah, kan tadi pada proses penempelan atau proses annealing, primer kan menempel di untai tunggal. Nah, setelah primer itu mengalami penempelan, maka akan terjadi pemanjangan pada sisi 3 aksen dengan penambahan DNTP yang komplement dengan
dengan template yang dilakukan oleh DNA polimerase. Nah, kemudian siklus ini akan berulang 25, dikatakan di sini akan berulang 25 sampai 30 kali sampai proses DNA-nya itu proses atau sampel yang diinginkan itu mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kemudian adapun manfaat dari PCR ini atau polymerase chain reaction ini, yang pertama ada untuk mendiagnosis penyakit. Nah, salah satu manfaatnya ini pada bidang kesehatan khususnya itu teknik PCR ini dapat digunakan untuk mendeteksi adanya virus di dalam tubuh kita. Tidak hanya virus, namun PCR ini juga dapat diaplikasikan untuk mendiagnosis penyakit menular seperti HIV sama human papillomavirus atau HPV. Juga dapat mendiagnosis bakteri tuberkulosis. Nah, selain mendeteksi penyakit menular, manfaat PCR di bidang kesehatan ini juga dapat mendiagnosis penyakit genetik bawaan seperti hemofilia, kemudian ada thalassemia, ada cystic fibrosis, dan sebagainya. Nah, biasanya penyakit ini disebabkan adanya mutasi gen yang terletak pada kromosom dan ditransmisikan ke garis keturunannya nanti. Nah, kemudian manfaat selanjutnya untuk identifikasi patogen. Nah, selain pada bidang kesehatan, PCR ini juga berguna untuk mengidentifikasi patogen seperti bakteri, virus, serta mikroorganisme yang belum diketahui. Nah, saat ini PCR sendiri bahkan digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan strain dari beberapa mikroorganisme. Misalnya contohnya pada strain human papillomavirus atau HPV yang terdapat pada kanker serviks. Nah, yang terakhir adalah untuk estimasi ekspresi gen. Nah, di sini dikatakan bahwa PCR dapat mendeteksi perbedaan ekspresi gen antar sel, jaringan, dan organisme. Nah, ekspresi gen ini sendiri terjadi ketika protein yang dibentuk dari sebuah gen melalui transkrip mRNA. Nah, PCR ekspresi gen ini merupakan metode yang unggul di dalam mikrobiologi klinis dan onkologi, seperti mengukur jumlah ekspresi gen sitokin dan kemokin di dalam sistem imun yang berperan penting selama proses transplantasi organ. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.